Untuk keamanan kita bersama, kita tidak mengetahui ya kalau gas CO itu masuk ke dalam kabin mobil kita ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Pada video kali ini kita akan mengantisipasi masalah knalpot yang bocor ya teman-teman. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa knalpot ini mengeluarkan gas ya, yaitu gas karbon CO2 ya. Namun jika pembakarannya tidak sempurna, dia akan bisa berubah menjadi gas CO ataupun karbon monoksida. Untuk karbon dioksida itu tidak terlalu berbahaya ya jika tidak terkumpul dalam jumlah yang besar. Namun ketika karbon dioksida kalau terkumpul besar, dia akan berbahaya. Nah teman-teman, anggap saja ini ada kebocoran di knalpot. Ini sekitar sini ya, tuh lihat yang warna kuning tuh ya, tuh itu adalah jalur knalpot. Ada yang knalpot di bagian depan ya, kalau untuk penggerak depan itu di sini ya teman-teman untuk knalpotnya. Walaupun nanti juga disalurkan ke sebelah kiri ataupun di sebelah kanan mesinnya. Untuk beberapa mobil ya, rata-rata untuk penggerak roda belakang itu knalpot berada di samping kiri ya, kiri mesin. Nah, bagaimana jika ada kebocoran dari knalpot? Kok bisa masuk sampai ke ruang kabin teman-teman ya? Kok bisa, dari mana jalannya ya teman-teman ini? Nah teman-teman, ada salah satu fitur yang sering kita lalai karena kita tidak tahu ada kebocoran gas. Ini ada sensor oksigennya ya teman-teman, itu yang mengatur dari pembakarannya juga, konsumsi BBM juga ya teman-teman, apakah pembakaran sempurna atau tidak, atau seperti apa ya, seperti itu. Ini ya, nih teman-teman, ini salah satu fitur yang sering kita lupakan. Ini lihat, ini ada lubang ya teman-teman, ada lubang. Ketika ganti freon ataupun ganti evaporator ya, atau setelah servis housing AC ya, rumah dari AC di bawah dashboard itu, ini dari pabrikan ada karetnya teman-teman ya. Nah ini ada karet ataupun busa penyekat ataupun penghalang ya, supaya udara yang di sini tidak masuk ke dalam ruang kabin. Bisa jadi karena mekanik lupa masang lagi untuk karetnya ya, ataupun sudah rusak untuk busanya. Itu akan lebih berbahaya manakala di sini sudah terkumpul gas karbon monoksida ya, atau gas CO yang disebabkan karena kegagalan mesin ya, sehingga mengeluarkan gas buang emisi yang nggak sehat dan beracun. Dan knalpotnya bocor ya, bisa jadi karena faktor usia. Nah, kalau ada pemicu lain yang bisa mempercepat kroposnya knalpot ya teman-teman, bisa jadi karena benturan atau karena kecipratan air laut ya, mengemudi di pinggir pantai ataupun off-road di pinggir laut ya teman-teman. Harap diperhatikan bagian yang tersentuh ciprat dengan air laut, apalagi tidak dibersihkan, dicuci dengan segera ataupun dibiarkan dalam waktu yang lama ya teman-teman, maka potensi korosi itu akan lebih cepat. Nah ini nih teman-teman ya, kalau di sini ada kebocoran di knalpot ya dan mengeluarkan karbon monoksida ataupun gas CO, ketika di sini berkumpul di ruang mesin ada kebocoran, ini juga tidak ada sekatnya ya, ada karetnya. Ini berpotensi gas CO itu masuk ke dalam sini ya. Ini harap diperhatikan ya teman-teman. Untuk keamanan kita bersama, kita tidak mengetahui ya kalau gas CO itu masuk ke dalam kabin mobil kita ya teman-teman. Atau bisa jadi mungkin karena karet pintu bagasi sudah kurang rapat ataupun ada yang longgar di pintu bagasi karet-karetnya, sehingga ketika perjalanan jauh ya, itu udara akan terhisap ke dalam kabin teman-teman ya. Itu bisa jadi itu ya. Nah kembali lagi teman-teman, ini dari sini kemana jalurnya, kita lihat ya, jalurnya ke dalam sini teman-teman ya. Nih, nah ini teman-teman ya, ini kita akan lihat di situ di dalam. Nah ini ya, nah dia nih, nah itu ke arah situ ya teman-teman ya. Itu posisi jalur dari selang AC ya teman-teman nih, sini nih. Nah nih yang saya tunjukkan ini, di sela-sela ini itu sambungannya. Itu untuk ke rumah AC ataupun ke housing AC itu tertutup ya teman-teman, tidak ada yang bocor. Namun di sela-sela itu dia bisa masuk udaranya dan berkumpul di sini teman-teman. Ya, berkumpul di sini dan tersedot oleh AC, tersedot oleh blowernya teman-teman ya. Nih blowernya di sini
ya, di bawah sini, di bawah filter ini blowernya di bawah ya teman-teman. Jadi udara untuk menghembuskan AC di evaporator ini itu diambilnya dari sini teman-teman ya, nih. Nah, dari ruangan di sekitar sini, di sekitar dashboard ini, hampir semua mobil ngambil udaranya di sini teman-teman ya. Nah, nih itu ada filternya, walaupun ada filternya, tapi kalau misalkan udaranya ada yang masuk di dalam situ ya, di antara penutupnya itu, maka itu akan beresiko teman-teman ya jika terjadi kebocoran. Nah, di situ ya yang kita tunjukkan ini di bawah ini. Nah, ini ada selang di sini ya. Ada selang AC yang kita tunjukkan tadi dari ruang mesin. Ini ada celahnya teman-teman, walaupun tertutup oleh karet ini ya. Namun ketika penutupnya itu terbuka, itu berpotensi udara masuk ya dari depan situ dan tersedot oleh blower AC dan disebarkan lagi ke seluruh penjuru kabin teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini harap diperhatikan ya teman-teman jika menemukan kondisi mobilnya sudah ada yang bocor. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kita meminimalisir, jangan sampai kita lalai tidak mengetahui ada yang kebocoran di knalpot dan juga ada kebocoran di lubang sekat AC. Ini kan ada pengaman ya teman-teman sebelumnya ya. Nih. Nah, tapi kalau sudah begini, ini sudah pernah diservis untuk evaporator ataupun pernah dicuci ya untuk evaporator, pasti ngebuka ini nih ya. Selang katup ekspansi AC-nya ya, ini untuk yang tinggi, ini untuk yang rendahnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita zoom dulu. Nah, ini itu ada sela-sela ya. Sela-sela masuk ke ruang dashboard, di bawah dashboard ya, ataupun ke atas rumah AC yang ada di bawah dashboard. Nah, ketika udara itu bertumpuk dalam jumlah yang besar ya, dan dalam waktu yang lama, itu akan berpotensi gas karbon monoksida masuk ke dalam kabin. Dan celakanya di dalam kabin jendelanya tidak dibuka. Nah, walaupun mungkin sedikit demi sedikit ya, mungkin 0,5% ya, ataupun kurang dari itu sangat berbahaya sekali ya, karena kita tidak tahu karbon monoksida itu bocor ataupun masuk ke dalam situ. Ketika blower nyala, ini akan tersedot masuk ya di daerah sini dan akan tersebar luas ke seluruh penjuru kabin. Jadi tipsnya untuk kita, ini harus kita tutup ya. Boleh ini dengan busa atau dengan sealant ya. Kita jejali saja di sini nggak apa-apa ya teman-teman, supaya ini tertutup. Khawatir jaga-jaga kalau ada jalur dari knalpot yang bocor. Oke, langkah awal kita bisa menggunakan busa seperti ini ya. Ini meminimalisir ya, walaupun sini ada rongganya teman-teman. Ini meminimalisir udara dari ruang mesin ini masuk ke dalam ruang kabin. Oke, kita bentuk seperti ini ya, seperti lubang yang ada di sini ya tuh. Ya seperti ini teman-teman ya tuh. Kita masukin saja ya. Nah seperti ini ya tuh. Ini seperti ini, nah kan rapi ya, tidak akan ada udara yang masuk ke dalam sini. Oke, seperti itu nih. Nah ya, ini antisipasi yang paling mudah ya teman-teman ya tuh. Oke, seperti ini tuh. Nah seperti ini ya teman-teman tuh. Ini sudah presisi, kita upayakan ini tertutup ya, ini supaya tidak ada angin yang lolos dari sini ya teman-teman tuh. Nah seperti itu ya. Ini mungkin tipsnya ya teman-teman. Namun jika teman-teman kurang yakin lagi, bisa ditambahkan sealant seperti itu ya ke sini ya. Bisa ditempelkan di sini ya, dijejali dengan busa ini, lalu pakai sealant seperti itu. Namun untuk sementara pakai busa seperti ini, yang penting kuat, merekat, presisi ya. Nih insya Allah ini tidak akan masuk udara ke dalam kabin. Oke, seperti itu ya teman-teman, hanya bermodal dari busa dari bekas sofa. Itu tips yang pertama. Yang kedua, tipsnya ketika jalan jauh ya, walaupun kita menggunakan AC ya, tetap kita harus buka ya, minimal 30 menit sekali ya. Jadi udara di dalam kabin bersirkulasi ya teman-teman. Itu bagi yang belum ada open close air, itu biasanya mobil-mobil yang terbaru ya teman-teman. Oke, seperti itu ya mungkin penjelasannya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan video terbaru dari channel kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.